Wabarakatuh. Jadi topik kita ketiga adalah anamnesis mata dan pengambilan benda asing pada mata. Ya. Jadi kita mau melakukan anamnesis Nah, jadi di dalam anamnesis tetap kaidah teori berlaku. Yaitu apa? Keluhan utama, telaah. Kemudian keluhan telaah itu harus all chart. Ya, baru pertanyaan riwayat. Di mata itu sakit mata cuma dua. Satu namanya mata tenang. Yang kedua mata merah. Itu dia. Mata tenang seperti kita ini, nggak sakit mata. Kedua mata merah, berarti suatu inflamasi. Nah, mata tenang itu kompetensi untuk dokter umum hanya dua yang perlu diketahui. Pertama, kelainan refraksi, kompetensi 4A. Kedua adalah katarak, kompetensi 2 sebenarnya, tapi diagnosisnya kompetensi 4. Tapi kalau kelainan retina yang lainnya tidak kompetensi. Ya, dia kompetensi 2. Baru mata merah suatu inflamasi. Kalau di mata itu diagnosa sangat mudah untuk mata merah. Kenapa? Karena dia berdasarkan anatomis. Tinggal tambah itis. Kalau kelopak mata merah, kelopak matanya merah, apa diagnosisnya? Blefaritis. Karena kelopak mata itu blefaron. Kalau konjungtiva, konjungtivitis. Sklera, skleritis. Kornea, bukan kornetis. Kornea bahasa latinnya kerato, keratitis. Iris, iritis. Ya, itu satu. Kemudian juga kalau dia gabungan, kelopak matanya meradang, konjungtivanya meradang. Blefarus, konjungtivitis. Konjungtivanya meradang, kornea juga meradang. Kerato, konjungtivitis. Kelopak mata, kornea, konjungtiva kena semua. Blefarus, kerato, konjungtivitis. Jadi nggak susah. Ya. Nah, oke. Jadi kita mulai anamnesis. Sekarang saya coba anamnesis ada dua ya, mata tenang tapi kabur sama mata merah visus normal. Nah, jadi kalau pertama keluhannya pasien ya seorang laki-laki umur 24 tahun, keluhan mata kabur. Nomor satu apa perlu ditanya? Onsetnya udah berapa lama? Jangan jasa kayak 2 minggu, jangan 2 minggu 6 bulan. Ini saya mengarahkan kelainan refraksi. Ya, ini mata kabur perlahan-lahan, tapi di dalam soal cuma mata kabur aja. Ya, mata kabur sudah 6 bulan. Saya kan nggak tahu baru O, baru L, mata mana yang kabur? Nah, dua-dua. Kan bisa mata kanan, bisa mata kiri kan? Jawabannya dua-dua. All. Duration. Duration itu apa? Iya, perlahan-lahan apa tiba-tiba? Nggak mungkin tiba-tiba, perlahan-lahan. Karena kalau tiba-tiba nggak potensi. Jadi kedua mata kabur perlahan-lahan. Ya, baru karakteristik cat. Kaburnya kapan aja? Terus menerus. Ya, jadi tidak ada terang, tidak ada waktu-waktu tertentu terang ya. Apalagi aggravating factor atau faktor yang memperberat atau memperingan. Apa ada yang faktor yang memberat makin kabur? Nggak ada. Apa ada faktor yang memperingan? Tidak ada juga. Ya, apalagi? Ya. Radiation. Radiation itu boleh ditanya begini, yang mulai kabur yang mana? Kanan atau kiri? Boleh. Ya, walaupun dia nggak menular ya, bukan. Bisa jadi bilang awalnya kabur itu saya lihat yang kanan dulu, baru habis yang kiri. Tapi bukan berarti dia menular, enggak. Ya, itu radiation. Baru time. Dan itu boleh ditanya kaburnya terus menerus, tadi katanya kan, atau sewaktu-waktu ini tadi terus menerus, berarti all chart. Baru kita tanya riwayat. Kalau mata tenang, kaburnya perlahan, ingat nomor 1 adalah riwayat pemakaian kacamata atau riwayat keluarga.
Kita tanya, ada nggak di dalam keluarga atau bapak ibu pakai kacamata? Ya ada, misalnya. Ya, atau ini tidak ada, boleh. Kemudian apa lagi? Baru boleh tanya penyakit sistemik dan penyakit yang lain-lain sebagainya. Ya, riwayat keluarga, riwayat gizi silakan tanya. Tapi yang paling penting kalau mata kabut perlahan adalah riwayat keluarga. Kemudian baru riwayat kebiasaan, aktivitas. Ya, riwayat aktivitas apa? Tadi kan kita nggak tahu pekerjaannya apa. Nah, itu. Mungkin sering main HP dan lain sebagainya. Berarti riwayat sudah kita tanya. Tapi yang paling penting kalau untuk kelainan refraksi adalah riwayat keluarga sama riwayat aktivitas. Itulah yang sangat mempengaruhi. Kemudian kita coba yang kedua, mata merah. Keluhan pasien dengan mata merah. Ya. Kita tanya lagi onsetnya. Sudah berapa lama matanya merah? 2 minggu, 2 bulan, atau 2 minggu. Baru tadi locationnya, bisa mata kanan atau mata kiri dulu, atau bisa kedua-duanya. Ya. Tapi di dalam mata merah saya mau percepat. Yang paling penting diketahui adalah riwayat trauma. Itu dulu. Kuncinya ya. Kalau dia mata tenang tadi, kabur, riwayat keluarga. Kalau ini riwayat trauma. Bisa saja kena debu, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu anamnesis. Yuk, sampai sini ada mau tanya? Jadi seharusnya tahapan pemeriksaan kita tadi anamnesis dulu, baru tadi pemeriksaan oftalmologi ya, baru visus. Yuk, ada mau tanya sampai sini? Karena antara anamnesis dengan pengambilan benda asing nanti habisnya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang subtopiknya adalah pengambilan benda asing di mata. Nah, kalau benda asingnya itu di palpebra, bisa nggak diambil? Iya, pasien aja pun ngambil sendiri. Pasti nggak datang ke dokter ya. Nah, yang masalah kalau benda asingnya di konjungtiva, di konjungtiva tarsalis, konjungtiva bulbi, atau di kornea. Kompetensi dokter umum adalah benda asing di konjungtiva, bukan benda asing di kornea. Kalau benda asing di kornea harus dikonsulkan, karena kornea itu adalah media refraksi. Ya. Oke. Jadi tadi mata merah, keluhannya tadi terasa mengganjal misalnya. Setelah diperiksa ada riwayat trauma, misalnya kena percikan gerenda misalnya, ya, atau tukang las kan ada. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, kalau dia di konjungtiva ini nggak bisa dimanekin. Kalau dia di konjungtiva tarsalis inferior, kita masih bisa gini. Kalau di konjungtiva bulbi, kita masih bisa buka dua mata. Yang susahnya kalau di konjungtiva tarsalis superior, maka dokter umum harus bisa mengeversikan kelopak mata. Ya, jadi kalau eversi kelopak gimana? Coba, ya, lihat ke bawah, bikinkan aja, kan terbuka kan? Ya, harus. Tapi kalau nggak bisa mengeversikan, bagaimana mengambil korpusnya? Oke, sekarang kita anggap ada korpus, ya, korpusnya di mana nih? Konjungtiva tarsalis inferior, bulbi atau superior? Konjungtiva bulbi aja ya. Nah, misalnya ini dimanekin, ada konjungtiva di konjungtiva bulbi. Nah, tahapan pemeriksaannya sama seperti skill yang biasa, sudah informed consent, cuci tangan, pakai handscoon, teteskan, anestesi. Kita bisa pakai pantokain 0,5% atau 2%, ditetes sebagai obat biusnya. Kalau nggak ada bagaimana? Boleh silakan pakai lidocain. Apa itu puskesmas sana? Lidocain. Yang sunat-sunat itu untuk sunat, itu boleh dijadikan obat tetes mata untuk bius. Ya, tetes saja. Nah, setelah itu apa? Ya, setelah diteteskan, kita tadi udah bersih, sudah steril. Maka cara pengambilan korpus alenium itu adalah dengan cotton bud, ini kapas. Ini kapas.
Ya. Jadi kita ambil dengan lidi kapas. Andai kata dengan lidi kapas tidak bisa, maka boleh mengambilnya dengan ini ujung nal 1 cc. Jangan yang 3 besar. Boleh. Kita ambil dengan ujung nal 1 cc. Nah, setelah kita ambil, dia terangkat. Setelah itu berikan antiseptik. Kita biasa pakai chlorobenzidikol tetes boleh, chlorobenzidikol salep boleh. Setelah itu apa? Boleh mata ditutup, boleh juga tidak. Kalau rasanya dia mau naik sepeda motor juga pulang, sebaiknya ditutup. Tuh, supaya jangan kena. Baru setelah itu baru edukasi. Kalau memang pekerjaannya tukang las, tentu harus disuruh pakai APD ya, pakai kacamata pelindung dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Silakan yang ingin bertanya. Benda asing konjungtiva selama saya menguji OC mungkin sudah 4-5 kali. Ya, udah dengar? Hampir tiap tahun benda asing konjungtiva itu ada di OC nasional. Hampir setiap tahun. Nah, ya. Maka kalau di mata ujian OC itu mudah-mudah. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya sering dengar ada yang bilang kalau misalnya ada orang yang matanya merah, kita nggak boleh lihat itu matanya. Ya, diagnosisnya apa? Hah? Ya. Kalau dia konjungtivitis, coba nanti dipelajari di mikrobiologi, kan penularannya kan melalui sentuhan. Ya kan? Kalau kita sentuhan sama dia, maka kemungkinan kalau kita kucuk-kucuk mata kita tertular atau salaman atau apa. Tapi kalau dari udara ya enggak lah. Kalau dari udara tentu mata dokter mata merah semua tiap hari. Ya kan? Nah, sentuhan. Makanya ingat sebelum dan sudah periksa wajib cuci tangan. Ya. Oke. Ya, yang lain? Ya, silakan. Oh iya. Ini pertanyaan ke topik kedua tadi. Apakah dikoreksi pasien diabetes mellitus dengan kadar gula tinggi? Tidak boleh. Jadi kalau untuk pasien DM harus kadar gula di bawah 200 baru silakan dikoreksi. Di atas 200 tidak. Kenapa? Karena aquasumur kita itu mengandung gula. Kalau kadar gula di darah tinggi, maka kadar gula di aquasumurnya tinggi. Maka indeks refraksinya juga meningkat. Maka orang yang DM itu matanya kabur, kenapa? Karena namanya myopic shift. Titik fokusnya jatuh di depan. Obatnya apa? Turunkan gulanya. Ya. Jadi kalau kadar gula kita patokan di perdami di bawah 200, silakan koreksi. Ada yang kata nanti naik, di belakang kacamata saya nggak cocok lagi, ya nggak masalah. Karena gulanya diturunkan, bukan kacamata ditukar. Ya, oke. Ya, ada lagi? Yang korpus tadi sudah jelas. Coba saya ulangi. Kalau datang korpus, anamnesis sudah tegak, diagnosa sudah tegak. Apa tadi tahapannya? Sudah inform konsen apa? Sudah anamnesis, sudah inform konsen. Kita minta izin mau ekstraksi korpusnya. Udah diizinkannya. Apa tahapan yang kita lakukan? Ya, cuci tangan. Terus pakai handscoon ya, oke. Pakai anestesi. Ya, kalau ada pantokain khusus untuk mata boleh, kalau tidak ada anestesi yang lain juga boleh. Ya, mau lidokain apa yang ada juga boleh ya. Tetes. Setelah itu ambil korpusnya dengan nomor 1 lidi kapas dulu, kata Mbak dulu. Kalau tidak berangkat boleh dengan ujung nal 1 cc. Setelah itu beri tetes antibiotik. Ya, boleh tetes, boleh salep. Setelah itu tutup matanya. Ya, setelah itu cuci tangan. Oke.
Ya. Ya. Oke, mungkin demikian saja. Semoga pertemuan kita ini diberkahi Allah SWT. Semoga anak dan semua mahasiswa sedang KKD-nya nanti lancar, ya, dan dapat nilai A semuanya. Bila itu taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.